semua kita yang ada di Kabupaten Alam. Mari kita sama-sama dan kita bersama-sama untuk mengawasi dan mengawal pelaksanaan pemilihan kepala daerah di Kabupaten Alam ini dengan baik. Pelaksanaan pemilihan serentak tahun 2024 dilaksanakan pada bulan November dan sesuai dengan keputusan KPU nomor 2 tahun 2024 tentang penetapan jadwal dan tahapan pelaksanaan pemilihan gubernur, bupati dan wali kota ditetapkan tanggal 27 November adalah pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara untuk pemilihan kepala daerah. Pada kesempatan ini kami sebagai penyelenggara pemilu, Badan Pengawas Pemilu dan jajaran melaksanakan satu kegiatan yang sudah diamanahkan oleh undang-undang untuk Bawaslu Kabupaten Kota dapat melakukan perekrutan panitia pengawas pemilu kecamatan untuk pemilu serentak 2024 dan melakukan pelantikan. Kami menyampaikan terima kasih untuk kehadiran kita semua, baik itu Bapak Penjabat Bupati, Pak Kapolres, Pak Dandim dan semua yang hadir, termasuk Bapak Ibu Rohaniawan. Terima kasih untuk telah hadir bersama kami dalam proses hari ini. Pada saat ini kita mengalami demokrasi yang kita sebut demokrasi Pancasila untuk negara kesatuan Republik Indonesia. Bahwa demokrasi Pancasila yang sebenarnya adalah bagaimana kita mewujudkan cita-cita yang terkandung dalam nilai-nilai Pancasila itu untuk kita laksanakan dalam pelaksanaan demokrasi yang ada di Indonesia. Prinsip demokrasi yang sebenarnya adalah kebebasan bagi setiap warga negara untuk memberikan hak, dan salah satu adalah hak politik untuk memilih pemimpin yang ada. Dengan perkembangan yang ada, bahwa dengan perkembangan teknologi telah menghantar kita kepada hal-hal yang terkait dengan demokrasi digital. Dan perlu kami sampaikan pada kesempatan ini bahwa dengan perkembangan digital telah juga memberikan dampak yang baik bagi demokrasi itu sendiri. Untuk itu pada kesempatan ini kami mau sampaikan bahwa dengan pengalaman pemilihan kepala daerah tahun 2018 memberikan catatan-catatan kepada kita untuk kita merefleksi bahwa dengan perkembangan demokrasi digital yang kita wujudkan sekarang ternyata mempunyai dampak yang positif, tetapi juga mempunyai dampak yang negatif. Dalam proses yang ada banyak juga kita temukan bahwa dengan adanya digitalisasi yang kuat sekarang ini, ada juga banyak orang salah mempergunakan akan proses yang ada. Sehingga apa yang kita harapkan dari nilai-nilai demokrasi untuk proses yang baik di Kabupaten Alam kadang cenderung dilakukan atas dasar kepentingan pribadi atau golongan. Ini akan menjadi catatan kita, dan kami sampaikan bahwa ujaran kebencian, politisasi sara dan berita hoax sangat luar biasa dan masif menyebar di dunia maya. Tentu ini akan menjadi tantangan bagi kita, bagaimana akan kita berkolaborasi bersama untuk menangkal adanya isu-isu yang tidak sesuai dengan nilai-nilai demokrasi. Untuk itu pada kesempatan ini kami Bawaslu Kabupaten Alam
akan mengajak semua kita, seluruh stakeholder, pemerintah, TNI, Polri, dan semua pemangku kepentingan, termasuk sampai tokoh-tokoh agama, media, dan semua kita yang ada di Kabupaten Alor. Mari kita sama-sama dan kita bersama-sama untuk mengawasi dan mengawal pelaksanaan pemilihan kepala daerah di Kabupaten Alor ini dengan baik. Tentu catatan-catatan yang kita alami di 2018 itu akan menjadi hal yang harus kita refleksi bersama. Untuk itu, pada kesempatan ini kami menyampaikan terima kasih untuk kita semua, dan sekiranya ke depan kita akan terus bergandeng tangan untuk mewujudkan demokrasi yang bermartabat di Kabupaten Alor. Pada kesempatan ini kami juga menyampaikan bahwa setelah panitia pengawas pemilu kecamatan dilantik, kami akan berkoordinasi dengan pemerintah Kabupaten Alor, dalam hal ini Pak Pejabat Bupati, untuk kami memohon kesediaan Bapak-Bapak Camat yang ada di 18 kecamatan untuk mendukung kami dalam tenaga atau tenaga ASN untuk ditempatkan di sekretariat Panwaslu kecamatan yang ada di Kabupaten Alor. Karena dengan kerjasama kita semua, kita akan mewujudkan proses seluruh tahapan pilkada yang ada di Kabupaten Alor ini dengan baik. Pemerintah, saya menyampaikan provisiat kepada teman-teman sekalian, selamat menjalankan tugas sebagai orang yang dipercaya oleh negara untuk menjalankan tugas-tugas pengawasan politik di kecamatan masing-masing. Saya ingat betul salah satu syair dari Mars Bawaslu. Pengawasan pemilu adalah tonggak demokrasi bangsa. Tonggak demokrasi bangsa. Dan itu ditugaskan kepada saudara-saudara sekalian. Bawaslu, negara menugaskan itu. Dan juga kepada teman-teman yang hari ini dilantik menjadi Panwaslu kecamatan. Bapak Ibu sekalian, tinggal hitungan bulan kita akan menjalankan proses suksesi kepemimpinan politik di Kabupaten Alor, yaitu pemilihan pilkada kepala daerah dan wakil kepala daerah di Kabupaten Alor. Itu perintah undang-undang. Perintah undang-undang untuk melakukan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Tidak perintah oleh siapa-siapa. Tidak kemauan masyarakat. Tidak perintah undang-undang. Maka kita semua komponen negara yang ada di Alor ini, Kabupaten Alor ini, dan tokoh-tokoh masyarakat yang ada di Kabupaten Alor ini, wajib hukumnya untuk menjalankan perintah undang-undang itu dengan peran kita masing-masing. Sebagai pejabat bupati, saya ditugaskan untuk menjaga suasana yang kondusif agar proses politik ini berlangsung dalam suasana yang aman, damai, dan demokratis. Bapak Kapolres punya tugas bersama jajarannya menciptakan lingkungan yang aman, tertib. Bapak Dandim bersama jajarannya juga bertugas mengamankan proses politik. Bawaslu, KPU, Bawaslu bertugas untuk mengawasi proses politik ini agar berlangsung secara demokratis, tapi juga aman dan damai. KPU ditugaskan untuk menyelenggarakan pemilihan ini, juga dituntut untuk menyelenggarakan pemilihan umum pilkada ini juga dengan baik, demokratis. Tokoh-tokoh agama ditugaskan untuk menciptakan suasana aman dan damai sejahtera.
melalui mimbar-mimbar masjid maupun gereja. Bapak punya tugas untuk mewartakan kabar baik itu kepada seluruh umat manusia yang ada pemilih, bahkan yang bukan pemilih, agar proses politik ini berlangsung dalam suasana yang penuh dengan sukacita, damai sejahtera. Memang bisa jadi karena proses politik ini perebutan kekuasaan dan semua ingin mau merebut kekuasaan itu, bisa jadi kepentingan-kepentingan itu akan mewarnai, baik itu kepentingan dengan niat baik maupun kepentingan dengan niat buruk. Tugas kita satu, kepentingan baik untuk membangun negeri ini, membangun daerah ini. Itu tugas kita. Kita tidak boleh terpengaruh dengan kepentingan-kepentingan buruk itu. Tidak boleh. Kita dengan punya satu tujuan untuk mewujudkan apa yang kita cita-citakan, melahirkan pemimpin yang nantinya memimpin daerah ini melalui proses politik yang pemilihan umum, pilkada maupun pilkada kepala daerah maupun wakil kepala daerah. Karena itu saya minta kepada teman-teman Panwas kecamatan untuk jalankan tugas dengan baik. Kawan-kawan, kalau kawan-kawan juga jalankan tugas dengan baik, maka proses politik ini akan berjalan dengan baik. Tapi kalau kawan-kawan tidak menjalankan tugas dengan baik, akan mengganggu proses politik. Bisa dibayangkan kawan-kawan tidak bersikap adil. Bisa bayangkan kawan-kawan bersikap partiality, berpihak kepada paslon tertentu. Maka itu akan menjadi sumber malapetaka bagi proses politik yang kita cita-citakan berjalan dengan aman dan damai. Karena itu saya minta jalankan tugas dengan baik. Tanggung jawab saudara-saudara itu tanggung jawab berbeda, menghasilkan pemimpin yang hebat dan juga menciptakan suasana yang aman dan damai. Fakta sejarah mencatat Bawaslu telah menjalankan tugas dengan baik dalam proses politik secara nasional maupun daerah. Tapi juga ada catatan-catatan yang harus juga diperbaiki. Saya minta untuk menjadi perhatian bagi kawan-kawan. Saya sangat optimis, aku yakin bahwa kawan-kawan bisa menjalankan tugas yang baik di tingkat kecamatan. Hari ini suasana atmosfer politik kita sudah mulai hangat-hangat, dan bukan tak mungkin dia akan menuju ke panas, dan itu biasa dalam proses politik, biasa. Tugas kita akan menjaga itu dengan baik sehingga dia tidak menimbulkan suasana yang akhirnya terbakar, membuat Bapak Kapolres, Bapak Dandim dan pusing semua, dan kita semua pusing. Bapak Kapolsek, Bapak Babit, Bapak dan Ramil, Bapak Camat, mereka pusing. Rakyat pun ikut pusing. Saya mengimbau kita semua untuk menciptakan suasana yang kondusif bagi daerah ini. Tadi Bapak Kepala Ketua Bawaslu menyampaikan soal lewat media sosial. Kawan-kawan perhatikan di media sosial juga mulai panas. Sampai-sampai ini mutasi pejabat pun dikait-kaitkan dengan politik. Mutasi pejabat eselon 2 itu perintah undang-undang aparatur sipil negara, perintah peraturan pemerintah tentang manajemen aparatur sipil negara. Bahwa seorang pejabat eselon 2 itu setiap 2 tahun dievaluasi. Itu perintah. Kita dialih sampai 9 tahun, 8 tahun, 7 tahun, tidak pernah dievaluasi. Maka harus kita evaluasi. Perintah undang-undang. Jadi
bukan ada kepentingan politik, bukan. Bapak Pendeta Romo, Ustaz, Undang-Undang Aparatur Sipil Negara dan peraturan pemerintah ASN itu memerintahkan setiap 2 tahun seorang pejabat eselon 2 yang menduduki jabatan itu dievaluasi. Nanti dievaluasi dulu, baru kalau dia berkinerja baik tetap duduk di jabatan itu, atau kalau tidak dia digeser lagi ke tempat yang lain. Bukan non-job. Nah semua ini takut karena non-job ini. Memangnya kalau non-job nah kenapa? Semua ada staffnya, ada baik-baik, Tuhan harus pelihara dengan baik. Itu lalu dikaitkan dengan soal politik dan segala macam gitu. Semua hal itu dikaitkan dengan politik. Sebagai PJ tentu saya sudah memikirkan itu dengan mata-mata untuk menjalankan itu. Tadi malam ada yang ribut-ribut juga, Bapak Kapolres sudah ambil tindakan. Orang datang coret-coret di kantor BKD. Saya minta Bapak Kapolres turunkan staf untuk cek supaya tidak mengganggu dia melebar kemana-mana. Itu akan ke sana begitu-begitu tuh. Tapi tugas kita tetap menjaga pada koridor, menjaga pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tidak boleh melenceng ke kiri ke kanan. Tetap ada pendirian. Aturan mengatakan apa kita ikut itu. Bawaslu juga aturan mengatakan apa kita ikut itu. Ada ASN yang bermain politik ditindak, dan saya sudah perintahkan untuk ASN yang itu di BAP. Tidak boleh main-main, diperiksa dan diberi sanksi. Aparatur negara itu harus menjadi contoh bagi rakyatnya. Kalau undang-undang mengatakan bahwa ASN tidak boleh, TNI Polri tidak boleh berpolitik, tidak taat pada itu. TNI Polri sudah taat, yang belum taat ini adalah ASN, makanya kita harus tertibkan, dan saya akan menertibkan itu. Oke, tugas saya melakukan itu, tugas kawan-kawan juga harus seperti itu ya. Saya juga terima kasih banyak Bapak Ketua Bawaslu, permintaan Bapak nanti akan segera saya penuhi, Bapak Camat semua ada semua, supaya bentuk lagi di sekretariat, namanya sekretariat pengawas ya, di setiap kecamatan. Nanti disiapkan ya, disiapkan rumahnya, seperti yang kita lakukan kemarin itu, tentang pemilu itu. Ya, adakan di setiap kecamatan, kita pakai saja gedung yang ada itu, kontraknya kita perpanjang aja kalau bisa. Kalau tidak pakai satu ruangan di kantor camat, kita jadikan itu sebagai sekretariat Panwaslu kecamatan. Kemudian juga saya minta para camat, Pak Dan Ramil, Pak Kapolsek untuk juga menciptakan suasana di kecamatan. Teman-teman bertiga harus membangun koordinasi yang baik, saling komunikasi, supaya menciptakan suasana yang baik itu di kecamatan. Baik, sekali lagi saya menyampaikan profisiat kepada teman-teman semua, dan saya mengajak kita semua, Bawaslu, KPU, aparat keamanan, pemerintah daerah, dan seluruh masyarakat dan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh agama, mari kita bersama-sama mengawal proses politik ini dengan baik, sekaligus menciptakan suasana atmosfer politik yang aman dan damai, sehingga proses politik ini berlangsung dengan baik, melahirkan pemimpin-pemimpin kita yang hebat, yang akan memimpin daerah ini membawa menuju Kabupaten Alor yang damai dan sejahtera.